Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Risma Nurjana. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran Jurusan Teknik Komputer Jaringan Menggunakan Model CIPP di SMK Negeri 2 Payakumbuh, yang ditulis oleh Saudari Rahmi Oktarina, diterbitkan pada tahun 2016 dan terakreditasi Sinta 5. Pada artikel evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran jurusan Teknik Komputer Jaringan menggunakan model CIPP di SMK Negeri 2 Payakumbuh, dapat diketahui bahwa model yang digunakan peneliti pada penelitiannya yaitu model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam pada tahun 1985. Model evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi suatu program atau sistem dengan mempertimbangkan 4 komponen utama, yaitu komponen konteks, input, proses, dan produk. Dan masing-masing diperlukan untuk penilaiannya sendiri, yaitu evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap hasil atau produk, di mana konteks adalah lingkungan program diimplementasikan. Konteks mencakup faktor-faktor seperti tujuan program, kebijakan yang terkait, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program dijalankan. Untuk evaluasi konteks bertujuan untuk memahami faktor-faktor dan bagaimana mereka mempengaruhi implementasi dari suatu program. Untuk penilaian ini mencakup perencanaan, persyaratan program, dan tujuan program untuk menilai masalah, kebutuhan, sumber daya, dan peluang yang terkait dengan kondisi target. Untuk selanjutnya yaitu input, ialah sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan seperti anggaran, personel, dan fasilitas. Untuk evaluasi input, bertujuan untuk mengevaluasi apakah sumber daya ini cukup untuk mencapai tujuan dari program dan apakah mereka digunakan secara efektif. Untuk selanjutnya ialah proses, yaitu cara program diimplementasikan, termasuk strategi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan interaksi antara personel dan peserta program. Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi apakah strategi dan aktivitas yang digunakan secara efektif dalam mencapai tujuan program dan apakah interaksi antar personel dan peserta program itu dilaksanakan secara positif. Untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam suatu proses, apakah itu suatu kegiatan atau peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana tersebut telah dilaksanakan dan komponen mana yang perlu diperbaiki. Produk atau hasil ialah hasil yang dicapai oleh program seperti peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta program. Untuk evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi apakah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan selanjutnya, dalam menginterpretasikan dan mengukur hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi tentang kegiatan ini menentukan apakah program dapat dilanjutkan, diubah, atau bahkan dihentikan, seperti dengan konsep evaluasi. Dalam mengevaluasi 4 komponen tersebut terdapat kriteria, dan kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini, peneliti mengacu pada Permendiknas nomor 40 tahun 2008, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, serta kriteria ketuntasan minimum atau KKM pada suatu sekolah. Tahapan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu pertama, melakukan observasi untuk melihat keadaan di lapangan terkait dengan sarana dan prasarana yang ada. Lalu selanjutnya, penentuan metode yang digunakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi atau mixed method research dengan metode campuran berimbang atau concurrent triangulation, di mana metode penelitian campuran berimbang ini peneliti dapat mengumpulkan 2 macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif dalam satu tahap pengumpulan data. Itu merupakan suatu cara yang sangat efektif. Tahap ini dilanjutkan dengan pengambilan sampel, di mana untuk teknik pengambilan sampel data kualitatif dilakukan dengan cara purposive.
atau peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu dengan topik sarana dan prasarana. Contohnya wakil kepala sekolah. Selanjutnya, pengumpulan data kualitatif menggunakan cara wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik pengambilan data kuantitatif dilakukan pada siswa kelas 11 yang berjumlah 32 siswa dengan cara pengambilan angket. Angket digunakan oleh peneliti sudah terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya oleh ahli. Data tersebut lalu dianalisis untuk mendapatkan data median, mode, standar deviasi, frekuensi, dan presentase yang digunakan dalam program SPSS versi 16. Data tersebut dideskripsikan dengan tujuan melihat tingkat pencapaian responden atau TPR yang dihitung dengan rumus total skor dibagi dengan skala tertinggi dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, tahapan mengolah data, di mana terdapat indikator dari setiap CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Di mana komponen ini terdapat 3 indikator, yaitu tujuan pembelajaran, kebutuhan dan masalah sarana dan prasarana, berdasarkan analisis dari masing-masing kesimpulan atau dari masing-masing yang didapat kesimpulan, yaitu analisis kuantitatif sebesar 73,71% dengan indeks cukup. Untuk analisis kualitatif dinyatakan sudah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan. Pada komponen masukan terdapat 4 indikator, yaitu SDM guru, siswa, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kuantitatif sebesar 76,79% dengan indeks cukup. Sedangkan analisis kualitatif menyatakan komponen masukan dalam program sarana dan prasarana tergolong cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi. Untuk komponen proses terdapat 3 indikator, yaitu tahap perencanaan, tahap pengadaan, serta tahap pemanfaatan, di mana hasil analisis temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kuantitatif sebesar 78,06% dengan indeks cukup. Untuk analisis kualitatif sendiri dinyatakan komponen proses dalam program sarana dan prasarana sudah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan pada tahap pengadaan sarana dan prasarana dan pada tahap pemanfaatan. Lalu untuk selanjutnya, yaitu komponen hasil atau produk, terdapat indikator evaluasi hasil dari peningkatan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dengan hasil analisis kuantitatif sebesar 78,71% dengan indeks cukup, serta analisis kualitatif mengenai komponen hasil dalam program sudah cukup baik. Namun perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kompetensi psikomotor siswa. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana itu dibatasi sehingga terjadi kekurangan dalam praktik, lalu tidak sesuaian kualifikasi tenaga pendidik. Lalu untuk artikel ini memang sangat-sangat baik, namun terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data sampel kualitatif yang melibatkan 32 siswa pada suatu sekolah. Hal tersebut dapat membuat terjadinya generalisasi pada sekolah tersebut. Jadi, rekomendasi dari saya yaitu ditambahkan untuk pengambilan sampel kualitatif sehingga tidak terjadi generalisasi pada satu sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned.